Ya pemirsa, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggandeng 3 kementerian guna memperkuat pelatihan vokasi dan pemberdayaan ekonomi bagi pekerja migran Indonesia. Kolaborasi lintas kementerian ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas perlindungan PMI dan meningkatkan kompetensi pekerja migran menuju kesejahteraan. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggandeng 3 kementerian, yakni Kementerian SDM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian UMKM guna memperkuat pelatihan vokasi dan pemberdayaan ekonomi bagi pekerja migran Indonesia atau PMI. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Mukhtarudin menyebut kolaborasi lintas kementerian ini dilakukan sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas perlindungan PMI dan meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja migran menuju kesejahteraan. Mulai dari sektor energi dan sumber daya mineral, sektor industri hingga pendampingan usaha dan pelatihan kewirausahaan. Ini merupakan respon cepat kami dari pemerintahan, ya, khususnya Kementerian P2MI, Kementerian SDM, Kementerian Perindustrian dan Kementerian UMKM dalam menerjemahkan, mengimplementasikan perintah Bapak Presiden terkait dengan percepatan vokasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya pekerja migran Indonesia. Kementerian P2MI mencatat saat ini terdapat lebih dari 37.000 lembaga pelatihan vokasi tingkat pusat dan daerah. 17.000 diantaranya merupakan lembaga pelatihan yang dikelola berbagai kementerian dan lembaga yang dapat menjadi wadah strategis dalam pembinaan dan penyiapan calon pekerja migran Indonesia. Jakarta, Ade Firmansyah, ADS Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa memastikan Anggito Abimanyu tak lagi menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan usai dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Purbaya menegaskan peran Wamenkyu yang sebelumnya diemban oleh Anggito kini diambil alih oleh dirinya sendiri. Dia udah nggak wamen lagi, dia jadi Ketua LPS sekarang. LPS kan gede, jangan dirangkap. Jadi akan diganti atau? Untuk sementara saya pegang dua-duanya, pajak sama bea cukai di bawah saya langsung. Tapi ada usulan ke Pak Prabowo sih Pak, diganti aja atau tetap Bapak yang handle? Kayaknya kalau ada nanya saya, pasti saya bilang saya aja. Daripada saya pusing, ngendalin two step langsung lebih enak langsung. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sejumlah lembaga internasional memperbarui proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 di bawah angka 5%. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia sebesar 4,8%. Sementara itu, Organization for Economic Cooperation and Development mengerek proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke angka 4,9%. Sejumlah lembaga internasional memperbarui proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 di bawah angka 5%. Proyeksi tersebut berada di bawah target pemerintah yang paling pesimistis di angka 5%. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,8%, lebih tinggi dari proyeksi April 2025 sebesar 4,7%. Sementara itu pada 2026, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di level 4,8%. Sementara itu, Organizations for Economic Cooperation and Development atau OECD juga mengerek proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke angka 4,9% year on year pada 2025 dan 2026. Kenaikan proyeksi OECD itu dipicu oleh langkah Bank Indonesia yang mulai mengambil kebijakan pro pertumbuhan dengan melonggarkan kebijakan moneter serta kinerja investasi yang terus terakselerasi. Adapun Asian Development Bank alias ADB memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam laporan terbaru dari 5% proyeksi April menjadi 4,9% proyeksi September 2025. ADB menjelaskan perkembangan ketidakpastian perdagangan global, tingginya tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat mempengaruhi proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia. Sementara itu pada April 2025, IMF merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 menjadi 4,7% secara tahunan. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Anggito Abimanyu
sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan melantik Doni Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN. Pelantikan disaksikan langsung jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta. Kepada Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Presiden memberi mandat agar LPS memperluas perannya bukan hanya sebagai penjamin sektor perbankan saja, melainkan harus berperan pula dalam menjamin sektor asuransi, baik asuransi umum maupun asuransi syariah. Pada waktu yang sama, Presiden juga melantik Doni Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan atau BPBUMN, sebagai pemimpin badan yang mengelola perusahaan BUMN, di mana pasca Kementerian BUMN disetujui bertransformasi menjadi badan lembaga, Kementerian BUMN langsung berganti dengan Badan Pengaturan BUMN atau BPBUMN. Pelantikan Doni sebagai Kepala BPBUMN ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden atau Kepres nomor 19P tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau BPBUMN. Dalam pengambilan sumpah Kepala BPBUMN tersebut, Doni Oskaria berjanji akan mengemban amanat sebagai kepala badan yang akan menjalankan tugas jabatan sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi etika jabatan dengan penuh tanggung jawab. Dari Jakarta, Tim Liputan iJackson. Anggito Abimanyu resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai dilantik, Anggito menyatakan akan fokus mendalami tugas barunya, di mana Anggito ingin meningkatkan kualitas organisasi LPS dalam mendukung sektor keuangan, baik perbankan maupun asuransi. Ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Presiden dan Pak Menteri Keuangan atas amanah dan tugas yang diberikan pada saya. Saya akan jalankan sesuai dengan sumpah yang saya ucapkan tadi dan juga untuk menjaga stabilitas dari sektor keuangan kita. Ya. Jadi saya sudah mempelajari masalah-masalahnya apa dan segera kami akan koordinasi dengan PT Bumi Resources Tbk resmi mengakuisisi 99,68% saham perusahaan tambang emas dan tembaga asal Australia Wolfram Limited. Aksi korporasi ini menjadi langkah strategis perusahaan dalam memperluas bisnis ke sektor mineral strategis dan kritis. PT Bumi Resources Tbk resmi mengakuisisi 99,68% saham perusahaan tambang emas dan tembaga asal Australia, Wolfram Limited. Presiden Direktur Bumi Resources Adhika Nuraga Bakri mengatakan akuisisi ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan awal yang ditantangani di awal tahun. Transaksi tersebut telah disetujui oleh Foreign Investment Review Board atau FIRB di Australia dan akan mencapai 100% kepemilikan pada November 2025. Langkah ini dinilai memperkuat posisi BUMI dalam diversifikasi usaha di tengah meningkatnya permintaan global atas mineral strategis seperti tembaga dan emas. Melalui Wolfram, Bumi Resources mendapatkan akses langsung terhadap potensi produksi emas dan tembaga dalam jangka pendek. Aset baru ini diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan perusahaan dan nilai tambah bagi pemegang saham. Bumi menegaskan fokus ekspansinya kini tidak hanya di batubara, tetapi juga di sektor mineral yang mendukung transisi energi global. Selain itu, Adhika juga menyebut akuisisi ini menjadi tonggak penting dalam strategi jangka panjang Bumi Resources. Perusahaan menargetkan ekspansi ke rantai hilirisasi mineral kritis guna memperkuat posisi Indonesia di industri sumber daya global. Adapun BUMI optimistis langkah ini akan memperluas portofolio dan menjaga pertumbuhan berkelanjutan di tengah perubahan peta energi dunia. Bagi sumber Adex.